Om Swastiastu. Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang rasio keuangan dana desa. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya sendiri Komang Devi Darmayanti Putri, absen 17, dan rekan saya Igusti Ayu Puspita Nila Putri, absen 21. Materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang rasio kemandirian. Rasio kemandirian, menurut Halim, menyatakan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah atau otonomi fiskal adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Rasio kemandirian keuangan suatu daerah dapat menggambarkan dua hal, yaitu yang pertama ada tingkatnya ketergantungan suatu daerah terhadap sumber pendanaan eksternal. Tingginya rasio kemandirian yang artinya bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber pendanaan eksternal sangatlah rendah. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua, ada tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Tingkat partisipasi masyarakat harus tinggi yang artinya bahwa rasio kemandirian daerah tersebut juga tinggi, begitu juga sebaliknya. Berikut ada rumus dari rasio kemandirian. Rasio kemandirian sama dengan pendapatan asli daerah atau desa dibagi pendapatan transfer dikali 100%. Di sini ada tabel kriteria penilaian kemandirian keuangan daerah, yaitu ada kemampuan keuangan dan kemandirian. Yang pertama ada sangat rendah, kemandiriannya 0% sampai 25%. Kedua ada rendah, kemandiriannya 25% sampai 50%. Dan yang ketiga ada sedang, kemandiriannya 50% sampai 75%. Tingginya 75% sampai 100%. Dan di bawah adalah contoh perhitungan rasio kemandiriannya. Selanjutnya, materi yang kedua ada rasio efektivitas. Menurut Ulum dan Sofyani, efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah, daerah atau desa dalam merealisasikan pendapatan asli daerah atau desa yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan pendapatan asli daerah atau desa yang telah dianggarkan. Berikut rumus untuk menghitung rasio efektivitas menurut Sartika. Rumusnya yaitu rasio efektivitas sama dengan realisasi pendapatan asli daerah atau desa dibagi anggaran pendapatan asli daerah atau desa dikali 100%. Di sini ada tabel kriteria penilaian efektivitas keuangan daerah, yaitu ada kriteria efektivitas dan efektivitasnya. Yang pertama ada sangat efektif, yaitu sampai 100%. Yang kedua ada efektif, 90% sampai 100%. Yang ketiga ada cukup efektif, 80% sampai 90%. Yang keempat ada kurang efektif, 60% sampai 80%. Yang terakhir ada tidak efektif, yaitu 60%. Selanjutnya ada tabel rasio efektivitas keuangan pemerintahan desa perjarakan. Ini contoh perhitungannya. Yang ketiga ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah atau desa dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin atau belanja operasi dan belanja pembangunan atau belanja modal secara optimal. Yang pertama ada rasio belanja operasi. Rasio belanja operasi merupakan pembagian antara total realisasi belanja operasi dengan total belanja daerah atau desa. Untuk rumusnya, rasio belanja operasi sama dengan total belanja desa dibagi dengan total belanja daerah desa dikali 100%. Berikut untuk kriteria penilaian belanja operasi. Yang pertama itu ada baik, yaitu di bawah 40%, cukup baik, dari 40% sampai 80% dan kurang baik dari 80% sampai 100%.
Berikut untuk contoh perhitungan dari rasio belanja operasi. Yang kedua ada rasio belanja modal. Rasio belanja modal adalah perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Dengan rumus, rasio belanja modal sama dengan total belanja modal dibagi total belanja daerah dikali 100%. Berikut untuk kriteria pembelanjaan modal. Yang pertama ada kurang baik, yaitu 0-10%, cukup baik dari 10% sampai 40%, dan baik di atas 40%. Untuk contoh perhitungannya bisa dilihat pada tabel berikut. Yang keempat ada rasio pertumbuhan, yaitu pengukuran rasio pertumbuhan ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan pendapatan asli daerah. Berikut rumus untuk menghitung rasio pertumbuhan, yaitu rasio pertumbuhan sama dengan PN dikurang P0 dibagi PN dikali 100, yaitu PN merupakan pendapatan asli daerah desa yang dihitung pada tahun ke N, dan P0 pendapatan daerah yang dihitung pada tahun ke-0 atau tahun sebelumnya. Untuk kriteria perhitungannya sangat rendah, yaitu dari 0% sampai 10%, rendah dari 11% sampai 20%, sedang 21% sampai 30%, dan tinggi di atas 40%. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami ucapkan terima kasih.